Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Saya ini sejak pandemi muncul di Indonesia adalah pendukung kebijakan pemerintah. Total habis. Bukan karena saya menjilat cari jabatan atau nggak punya pendirian. Tetapi dalam situasi yang tidak kita ketahui, paling aman adalah mengikuti apa yang digariskan oleh pemerintah. Pemerintah itu tidak berisi satu orang saja, tapi banyak orang yang punya pendidikan lebih tinggi dari masyarakat awam. Mereka pasti lebih tahu apa yang harus dilakukan daripada kita yang lebih banyak mengira-ngira apa yang terjadi dan solusi apa yang harus dilakukan. Keputusan banyak orang yang berpendidikan tinggi tentu dengan banyak pertimbangan. Kalaupun misalnya Indonesia gagap di awal dalam menghadapi pandemi, itu wajar. Toh semua negara juga gagap karena pandemi yang dipahami banyak negara itu hanya sebatas teori. Ada sih beberapa negara yang memang pernah mengalami pandemi, tapi itu kan dulu banget. Seperti flu Spanyol di tahun 1930. Orang-orang yang dulu terlibat mengatasi pandemi tentu sudah pada meninggal sekarang. Orang-orang yang hidup di zaman sekarang belum pernah mengalami pandemi. Meskipun banyak dari mereka adalah ilmuwan, akademisi, dan dokter. Tapi mereka hanya tahu tentang pandemi secara teori saja dari buku berisi pengalaman bagaimana menangani pandemi. Nah, pas pandemi beneran datang, pada gagap semua karena belum mengerti situasinya. Miriplah seperti guru renang yang belajar renang berdasarkan teori di buku, tapi belum pernah nyemplung ke air. Pas didorong ke air, mereka pasti lupa dengan segala teori di kepalanya dan butuh waktu untuk beradaptasi dengan situasi. Ketika pemerintah memutuskan tidak lockdown, saya termasuk pendukung utama keputusan itu. Lockdown buat saya tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya memindahkan masalah satu ke masalah lain. Sudah pandeminya belum teratasi, kita akan masuk ke jurang hancurnya ekonomi. Kalau beberapa negara memutuskan lockdown, ya karena mereka negara maju dan kaya, punya cadangan ekonomi yang kuat. Tapi kalau Indonesia yang lockdown dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih di bawah rata-rata dan ekonominya yang masih megap-megap nafasnya, lockdown akan mematikan negara. Seperti analogi guru renang tadi, jangankan beradaptasi, kita pasti langsung tenggelam ke dasar kolam. Bisa chaos negara kalau ekonomi Indonesia ambruk dan pastinya IMF akan datang lagi mengatur negara kita karena kita berhutang kepada mereka. Ketika pemerintah menggerakkan vaksin untuk menuju herd immunity, saya juga pendukung paling depan. Buat saya semua masuk akal karena vaksin itu seperti payung di musim hujan. Payung tidak mungkin bisa menghentikan hujan, tapi bisa melindungi kita dari basah. Dengan begitu banyaknya orang yang divaksin, maka banyak orang juga akan terlindungi. Apalagi menurut para ahli, vaksin 2 kali akan membuat tubuh kita lebih kebal, sehingga potensi tertular juga lebih rendah. Saya termasuk yang manut karena ingin menunjukkan sikap sebagai warga negara yang baik. Disuruh pakai aplikasi Peduli Lindungi, saya juga pakai karena mobilitas saya tinggi. Jadi apapun yang pemerintah perintahkan, saya tidak pernah membantah. Bahkan saya menyingkirkan pemikiran kalau di balik pandemi ini ada orang-orang yang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Buat saya dalam situasi apapun bajingan itu pasti ada. Tapi pada intinya saya berpikir salah satu cara supaya kita selamat dari masalah, ikuti perintah pemimpin tertinggi. Presiden itu buat saya seperti imam dalam sholat yang gerakannya harus diikuti. Tetapi kebijakan wajibnya PCR baru-baru ini bikin saya jujur gak habis pikir. Memangnya untuk apa sih tes-tes seperti gituan? Udah harganya mahal lagi.
Memang Pak Jokowi sudah menurunkan harga tes PCR sampai Rp300.000 dari awalnya yang Rp500.000. Tapi itu kan tetap saja mahal, apalagi ketika mobilitas kita sangat tinggi, harus bolak-balik naik pesawat karena ada kerjaan. Belum lagi ketika kita naik pesawat nggak sendirian, tetapi bersama beberapa orang. Hanya untuk tes PCR saja kita harus keluarkan uang jutaan rupiah pulang pergi. Dan lucunya lagi, tes PCR ini berlaku untuk perjalanan ke seluruh Indonesia, seluruh level PPKM. Gak masuk akal buat saya. PPKM-nya per level, tapi PCR-nya wajib untuk seluruh perjalanan. Nah terus untuk apa level di PPKM itu? Kalau terbang dari daerah dengan PPKM level rendah, terbang ke daerah yang PPKM-nya juga level rendah, harus tetap keluar duit buat PCR. Mending gak usah level-levelan gitulah PPKM-nya. Gak usah vaksin-vaksinan juga. Kalau pemerintah masih takut bahwa vaksin itu bukan solusi dari sebuah masalah. Nah, yang saya heran lagi, kenapa sih tes-tes seperti itu harus bayar? Kalau vaksin bisa gratis, seharusnya tes seperti PCR itu juga bisa gratis untuk perjalanan. Kecuali misalnya ada orang yang butuh PCR untuk dirinya pribadi. Ya silahkan keluar uang dari kantong sendiri. Saya nggak tahu sampai kapan kita harus begini. Hidup dengan segala tes untuk pergi yang potensi kecurangannya di lapangan itu sangat besar sekali. Pemerintah, maaf ya, makin kesini kok bukannya makin efisien, tetapi malah sibuk dengan birokrasi sana sini yang bikin orang punya peluang untuk mencuri. Mau berapa lama kita tes seperti ini? 10 tahun lagi? 20 tahun lagi? Kenapa pemerintah nggak mikirin solusi yang lebih efisien misalnya? Kalau takut nanti ada penularan di pesawat, ya sterilkanlah pesawatnya. Kalau takut nanti ada penularan di bandara domestik, lah ini juga lucu. Toh orang yang masuk bandara semua sudah vaksin 2 kali. Sudah secure, sudah pakai aplikasi Peduli Lindungi. Terus buat apa tes-tes berbayar itu lagi? Kalau pemerintah niat dan mau, bebankan saja Rp100.000 ke tiket pesawat setiap perjalanan dan tes langsung di bandara sebelum naik pesawat. Nambah Rp100.000 untuk perjalanan saya rasa nggak ada yang protes. Tapi kalau Rp300.000, Rp500.000, bahkan lebih dari Rp1 juta untuk PCR yang ekspres, berat bos. Tolonglah pemerintah juga memikirkan situasi ini. Jangan selalu solusinya dibebankan kepada masyarakat. Kita ini sudah kecekek hampir 2 tahun karena kebijakan. Karena ikut perintah. Jangan terus dicekek dengan peraturan-peraturan yang berat di ongkos. Kita kan juga pengen hidup, pengen cari makan. Kita nggak minta bansos kok. Nggak minta bantuan apa-apa karena bukan pengemis. Kita cuma pengen cari makan buat keluarga supaya bisa hidup tenang dan nyaman. Tapi kalau terus dibebankan biaya mahal seperti ini, ya ampun bos. Di banyak negara, tes-tes seperti PCR itu sudah digratiskan. Sudah bukan kewajiban. Tapi siapa yang mau tes disediakan tempat dan tidak perlu bayar. Karena negara-negara itu sudah pada fokus pada pemulihan ekonomi. Orang harus bergerak, harus beraktivitas, harus kerja. Karena nggak mungkin ekonomi bangkit kalau masyarakatnya diam saja dan hidup dalam ketakutan. Pak Jokowi, saya menjerit kali ini. Mohon maaf kalau teriakan saya hari ini keras. Karena kita tidak akan kemana-mana kalau tidak berani mengubah gerakan dan menyingkirkan ketakutan yang terus-menerus dipompakan. Ubah cara pandang kita dalam menghadapi pandemi ini. Ketakutan jangan membuat kita diam. Justru kita harus lebih pintar mencari solusi. Semua peluang datangnya dari masalah kan. Tapi kalau solusinya cuma harus bayar tes doang, itu bukan solusi. Itu namanya menari di atas penderitaan rakyat dan memanjakan para mafia alat kesehatan. Kopi saya pahit Pak Jokowi, tapi saya harus seruput karena pahitnya ini adalah kenyataan. Seruput dulu. Gaspol!